Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herianto dari Manajemen 19F. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja praktik saya di kantor Kecamatan Kutawaluya, yaitu dengan judul meningkatkan kedisiplinan pegawai pada kantor Kecamatan Kutawaluya. Mengapa saya mengambil judul ini? Yaitu alasannya untuk mengetahui tingkat kedisiplinan para pegawai kantor Kecamatan Kutawaluya. Dan juga ingin meningkatkan atau memberikan masukan-masukan kepada Kepala Kecamatan Kutawaluya bagaimana cara untuk lebih meningkatkan kedisiplinannya lagi agar pelayanan masyarakat yang diberikan bisa memuaskan. Selanjutnya ada sejarah singkat Kecamatan Kutawaluya. Kecamatan Kutawaluya adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kecamatan Kutawaluya itu sendiri adalah pecahan atau pemekaran dari Kecamatan Rengas Dengklok. Pusat pemerintahannya berada di Desa Waluya, yang beralamat di Jalan Raya Sampalan, Desa Waluya, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Berikutnya ada profil singkat mengenai Kecamatan Kutawaluya. Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang dibentuk berdasarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. Adapun kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang sebagaimana yang tertuang di Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012 tentang rincian tugas dan tata kerja. Berikutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama mengenai pengertian manajemen. Menurut George Robert Terry, pengertian manajemen adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari beberapa tindakan, yakni perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan. Semua itu dilakukan untuk mencapai target atau sasaran yang ingin dicapai dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Selanjutnya ada pengertian manajemen sumber daya manusia. Menurut Handoko dalam Purnaya tahun 2016, manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengajaran, dan pengawasan. Kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, memelihara, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan seperti individu, organisasi, dan masyarakat. Adapun tujuan manajemen sumber daya manusia menurut Seda Maryanti tahun 2017, yaitu diantaranya yang pertama memberi sarana kepada manajemen tentang kebijakan SDM untuk memastikan organisasi perusahaan memiliki SDM yang bermotivasi tinggi dan berkinerja tinggi, dilengkapi dengan sarana untuk menghadapi perubahan. Yang kedua, memelihara dan melaksanakan kebijakan dan prosedur SDM untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan. Yang ketiga, mengatasi krisis dan situasi sulit dalam hubungan antar pegawai agar tidak ada gangguan dalam mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, menyediakan sarana komunikasi antara pegawai dan manajemen organisasi. Yang kelima, membantu perkembangan arah dan strategi organisasi perusahaan secara keseluruhan dengan memperhatikan aspek SDM. Yang terakhir, menyediakan bantuan dan mencapai kondisi yang dapat membantu manajer untuk mencapai tujuan. Berikutnya ada fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Sutrisno tahun 2016 yaitu terdiri dari 10 fungsi. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan memperkirakan rentang keadaan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien dalam terwujudnya sebuah tujuan. Yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian adalah suatu kegiatan untuk mengatur karyawan dengan menetapkan pembagian kerja,
hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bentuk bagan organisasi. Yang ketiga, pengarahan dan pengadaan. Pengarahan dan pengadaan yaitu suatu kegiatan petunjuk kepada karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja lebih efektif serta efisien dalam membantu tercapainya sebuah tujuan organisasi. Yang keempat, pengendalian. Pengendalian merupakan kegiatan pengendalian karyawan agar mentaati peraturan organisasi dan bekerja sesuai dengan rencana. Bila terdapat penyimpangan, diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan. Yang kelima, ada pengembangan, yaitu pengembangan merupakan proses suatu peningkatan keterampilan teknis ya, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan atau bisa juga pelatihan. Nomor 6, ada kompensasi. Kompensasi merupakan pemberian balas jasa langsung, bisa berupa uang ataupun barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada organisasi. Nomor 7, pengintegrasian. Pengintegrasian merupakan kegiatan untuk mempersatukan kepentingan organisasi dan kebutuhan karyawan agar tercapai kerjasama yang serasi dan juga saling menguntungkan tentunya. Nomor 8, pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan bagian kegiatan pemeliharaan atau peningkatan kondisi fisik, mental, dan loyalitas agar mereka tetap mau bekerja sampai mereka pensiun. Yang kesembilan adalah kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia yang sangat penting dan merupakan kunci terwujudnya organisasi. Karena tanpa adanya kedisiplinan, maka sulit untuk mewujudkan tujuan yang maksimal. Yang terakhir ada pemberhentian. Pemberhentian merupakan putusan hubungan kerja seorang karyawan dari suatu organisasi. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan organisasi, berakhirnya kontrak kerja, pensiun, atau juga sebab-sebab lainnya. Selanjutnya ada pengertian kedisiplinan. Pengertian kedisiplinan menurut Parship adalah disiplin terdiri dari dua bagian, yaitu disiplin dari dalam diri dan disiplin sosial. Keduanya tentu saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga seseorang memiliki sikap disiplin adalah orang-orang yang dapat mengarahkan perilaku dan perbuatannya berdasarkan patokan atau batasan tingkah laku tertentu yang diterima dalam kelompok atau lingkup sosial masing-masing. Berikutnya ada tujuan dan metode. Tujuan saya kerja praktik ini adalah untuk mengetahui tingkat kedisiplinan pegawai pada kantor Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang. Untuk metodenya saya menggunakan metode deskriptif ya, yaitu hanya untuk menggambarkan atau melukiskan suatu keadaan yang sesuai dengan apa yang ada saat kerja praktik ini dilakukan. Tugas-tugas yang dilakukan. Pada saat kerja praktik, saya ditempatkan di Kasih Pelayanan Administrasi Terpadu, yaitu Paten. Tugas yang dikerjakan yaitu memverifikasi kelengkapan persyaratan yang akan membuat kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan lainnya, supaya tidak ada kendala dalam pembuatan dokumen tersebut. Setelah semuanya lengkap, lalu persyaratan diserahkan ke operator kartu keluarga ataupun operator kartu tanda penduduk. Lalu diserahkan lagi ke Disduk Capil dan setelah itu akan dicetak. Sedangkan tugas saya yang lain adalah sebagai operator pembuat kartu tanda pencari kerja dan surat pengantar ke SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian. Berikutnya ada uraian pelaksanaan kerja praktik, yaitu melakukan verifikasi persyaratan yang dibawa masyarakat yang akan membuat dokumen kependudukan seperti KTP, KK, SIUP, dan dokumen-dokumen lain. Dan setelah dokumen tersebut lengkap, akan diserahkan ke operator yang ada di kecamatan. Dan setelah diserahkan, operator kecamatan itu akan mengirimkan persyaratan tersebut atau dokumen tersebut ke Disduk Capil.
dan setelah itu akan segera dicetak menjadi dokumen yang sah dan diserahkan kepada masyarakat. Berikutnya, permasalahan dan solusi. Yang pertama, permasalahan. Permasalahan yang saya temui pada kantor kecamatan Kutawaloya yaitu ada 3 poin ya. Yang pertama, masih kurangnya kedisiplinan pegawai pada saat jam kerja masuk dan jam kerja pulang. Yang poin kedua, penggunaan pakaian seragam pegawai tidak sesuai dengan yang telah ditentukan. Poin yang terakhir, selalu ada beberapa pegawai yang memainkan HP pada saat jam kerja, sehingga pekerjaan yang telah diberikan oleh atasan menjadi belum terselesaikan atau terbengkalai. Adapun solusi yang bisa saya sampaikan kepada pihak kecamatan yaitu ada 3 solusi. Yang pertama, seharusnya kepala kecamatan memberikan sanksi berupa surat peringatan 1, surat peringatan 2 kepada pegawai yang terlambat masuk kerja. Solusi kedua, seluruh pegawai harus mentaati prosedur SOP kedisiplinan yang telah ditentukan oleh kecamatan. Poin terakhir, seharusnya pemimpin menegur keras kepada pegawai yang selalu memainkan HP pada saat jam kerja. Jadi kesimpulannya yaitu pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang disiplin pegawai PNS, yaitu untuk menjamin tata tertib dan demi kelancaran tugas itu sendiri, sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur pemerintah dapat berjalan dengan semestinya, yang pada akhirnya dapat mendukung pembangunan dan juga tujuan bisa tercapai. Seharusnya kepala kecamatan memberi sanksi berupa SP1, SP2 kepada pegawai yang terlambat atau tidak rapi atau pelanggaran-pelanggaran lainnya, dan juga pegawai harus mentaati SOP kedisiplinan yang telah ditentukan oleh Kecamatan Kutawaluya. Adapun saran dari saya yaitu untuk meningkatkan kualitas pegawai kecamatan, maka seharusnya seluruh pegawai kecamatan, khususnya Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, untuk lebih memperhatikan lagi kedisiplinannya dan harus menerapkan SOP dalam pelaksanaan tugas yang diberikan. Terima kasih, mungkin hanya itu materi yang bisa saya paparkan. Mungkin masih banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.